Halo guys, jumpa lagi bareng review film. Kali ini kita bakal ngebahas film Indonesia yang lagi hits banget. Karena di film ini Angga Yunanda bakal berperan jadi bad boy. Wah gila sih, jarang-jarang ya kan? Pulang-pulang dari Pecenongan, beli martabak, toppingnya ceres. Hai kamu yang sedang rebahan, yuk nonton film Antares. Cakep. By the way, konten ini bakal spoiler banget ya. Jadi alangkah lebih baik kamu nonton full filmnya dulu. Sebelum kita ke video berikutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Karena subscribe itu gratis. Yuk, gak usah berlama-lama lagi. Ini dia alur cerita Antares. Asik-asik, ciao. Adegan ini dibuka dengan perkelahian antar geng motor dan dimenangkan oleh geng Calderios. Mereka pun berangkat ke sekolah dan hampir menabrak seorang cewek yang bernama Zea, si anak baru. Ia berani melawan geng Calderios. Namun, ia harus mengabulkan 3 permintaan Ares supaya ia bisa dimaafkan karena telah membuat motor Ares rusak berat. Karena aksi berani Zea, ia masuk ke dalam geng wanita hits di sekolah itu dan mereka pun berkenalan. Mereka adalah Carissa, Celine, Cleo, dan Sarah. Pada saat jam pelajaran, Moreo dan Ares ketiduran. Mereka dihukum untuk meminta maaf kepada semua kelas yang ada di sekolah itu. Pada saat meminta maaf, cewek-cewek di sekolah itu terpesona dengan ketampanan Ares. Terpesona, aku terpesona. Oke, skip. Pada saat di kantin, Ares meminta Zea supaya mentraktir semua orang yang ada di kantin. Dan dengan mudahnya, Zea menyetujuinya. Carissa menjelaskan kepada Zea nama-nama personel Calderios. Yang pertama adalah Megan, cowok yang paling cool. Yang kedua adalah Laskar, cowok yang paling jagoan. Yang ketiga adalah Moreo, cowok yang paling payah. Yang keempat adalah Aiden, cowok yang mempunyai senyuman manis. Yang kelima adalah Ardan, pacarnya Carissa, dan bucin banget guys. Yang kelima adalah Antares, yang biasa dipanggil Ares, orang yang paling disegani dan dikagumi sama cewek-cewek satu sekolah. Ares meminta Zea untuk datang ke markas Calderios untuk menepati janjinya memenuhi 3 permintaan Ares. Ternyata mentraktir satu kantin bukan termasuk permintaan pertama, tapi hanya sebuah pemanasan. Zea pun sangat kesal. Oh my God! Zea datang ke markas Calderios dan Ares memperlakukan Zea seperti pembantu. Zea sangat marah dan pergi dari markas itu. Keesokan harinya, pada saat di sekolah, Cleo membagi-bagikan undangan ulang tahunnya yang ke-17. Ia mengundang banyak orang, termasuk geng Calderios. Awalnya Ares tidak mau, namun karena dibujuk terus-menerus oleh teman-temannya, akhirnya ia pun berangkat. Sesampainya di TKP, teman-temannya Ares dan teman-temannya Cleo ingin berfoto. Karena keramaian, foto boothnya jadi jatuh deh. Oh no! Tiba-tiba Zea disamperin kakak kelasnya yang bernama Anya. Anya ini tergila-gila banget dengan Ares guys. Ia mengatakan bahwa Zea adalah cewek pansos yang ingin mendekati geng Calderios. Dan Zea adalah cewek murahan. Zea pun langsung menampar Anya. Keplak! Anya pun langsung menyiramkan minuman kepada Zea. Cus! Dan mereka berdua pun dileraikan. Ardan yang melihat itu menyampaikan kepada teman-temannya,
Di situ Ares udah celingak-celinguk nyariin Zeya. Ia kagum banget ngelihat keberanian Zeya kepada Anya. Secara kan Anya itu kan kelas 12, sedangkan Zeya kelas 11. Ares pun melihat Zeya yang sedang kedinginan dan memberikan jaketnya kepada Zeya. Ya dengan gaya sok-sok arogan gitu guys, padahal peduli banget. Ceileh res. Namun Zeya mengembalikan jaket tersebut. Keesokan harinya pada saat di sekolah, Zeya merasa tidak enak badan dan ingin ke UKS. Tiba-tiba Zeya pun pingsan dan Ares menemaninya di UKS. Ares mengatakan kepada Zeya bahwa ia ingin Zeya cepat sembuh supaya mereka bisa bertengkar lagi. Karena rasanya seru banget. Zeya pun jengkel. Ia mengatakan bahwa ia tidak suka kalau Ares berada di dekatnya. Karena itu akan membuatnya makin sakit, bukan makin sembuh. Aduh res, jaim banget sih lo. Saat pulang sekolah, tiba-tiba Ares sudah menunggu Zeya untuk pulang bareng. Karena Ares bersikeras banget, maka Zeya pun menurut. Sesampainya di rumah, Ares tak kunjung pergi sampai melihat Zeya masuk ke rumah dengan selamat. So sweet. Sesampainya di kamar, Zeya pun mendapat telepon dari kakaknya. Ternyata alasan Zeya pindah sekolah adalah untuk menemukan bukti bahwa Areslah yang menyebabkan kakaknya Eros koma selama setahun dan ingin membalas dendam kepada Ares. Harinya pada saat di sekolah, Ares ngejutin Zeya dan gak sengaja air minum Zeya tumpah ke bajunya. Pada saat ingin membersihkan baju, ternyata Zeya memasuki toilet laki-laki dan malah nyolot ke Ares. Scene beralih ke dalam kelas. Ares sedang melamun memikirkan Zeya dan tidak konsentrasi pada saat pelajaran. Dan begitu juga dengan Zeya, ia memikirkan kejadian memalukan di toilet tadi. Cie. Pada saat pulang sekolah, Zeya diam-diam mengikuti Ares dan teman-temannya. Di tengah jalan, Ares berhenti sebentar untuk menolong seorang bapak yang sedang kesusahan membawa gerobaknya. Ia juga membelikan makanan dan sendal kepada bapak itu. Ternyata muka sangar hati Hello Kitty guys. Oh my God. Sesampainya di rumah, Zeya mendapatkan telepon dari Kak Bara. Seperti cintaku yang membara, tapi tak terbalas. Oh no. Kak Bara itu sahabat lama Zeya, anggota dari geng motor The Wolves. Ia mengajak Zeya untuk meet up. Ternyata tempat Zeya meet up sama dengan tempat nongkrongnya anak-anak geng Calderios. Dan ia membatalkan meet up tersebut. Ternyata di gedung sebelah ada dua orang pria yang sedang menagih hutang. Pria itu tidak bisa membayar hutangnya dan menjadikan pacarnya sebagai jaminan. Penagih hutang itu pun memaksa pacarnya untuk melayani nafsu bejatnya. Zeya melihat itu semua. Ia muncul dari belakang dan mengalahkan pria-pria itu. Zeya membawa wanita tersebut ke tempat yang aman. Dan ternyata wanita yang ditolongnya adalah Sandra, adik Antares. Mendengar cerita adiknya, Ares semakin terkesan kepada Zeya. Keesokan harinya, Ares mencari Zeya dan setelah bertanya-tanya kepada orang-orang, ia menemukan Zeya di perpustakaan. Pada saat itu, gosip tentang Antares dan Zeya sudah menyebar. Ares mengatakan kepada Zeya bahwa ia penasaran siapa sih Zeya sebenarnya dan ia berterima kasih telah menolong adiknya. Pada saat ingin keluar ruangan, Ares tak sengaja menjatuhkan buku-buku di perpustakaan. Gurunya pun marah dan menyuruh Ares dan Zeya membereskannya. Dan adegan FTV pun dimulai. Adegan beralih kepada Ardan dan Karissa yang sedang pacaran di atas sekolah. Ardan tak sengaja menyenggol pot bunga dan hampir mengenai kepala Zeya.
Dengan cepat, Aiden menolong Zea untuk menghindarinya. Ternyata Ares dan Sarah melihat itu dan mereka merasa cemburu. Adegan beralih kepada Moreo yang sedang mendekati seorang wanita. Namun ia ditolak mentah-mentah. Sedangkan di tempat lain, Aiden selalu berusaha meminta balikan kepada Sarah, tetapi Sarah menolaknya. Oh no! Sepulang sekolah, Ares menjumpai Zea dan menyuruh Zea untuk memenuhi permintaan keduanya, yaitu nanti malam Zea harus berdandan yang cantik karena mereka akan pergi ke suatu tempat. Zea pun menerimanya, asal dia tidak dipermainkan seperti di markas geng Calderios sebelumnya. Pada saat malam harinya, Ares menjemput Zea dan ia terpesona akan kecantikan Zea. Ternyata Zea dibawa ke rumah Ares dan diperkenalkan kepada orang tuanya. Sandra menjelaskan kepada orang tuanya bagaimana Zea menolongnya. Tiba-tiba Zea permisi ke toilet, tetapi ia malah menyelinap ke kamar Ares dan mengutak-atik HP Ares. Saking lamanya Zea di toilet, Ares menyusul untuk memanggil Zea. Namun ia tidak menemukannya. Ia juga mencari ke dalam kamarnya dan ia tidak menemukan Zea. Pada saat Ares mencari ke tempat lain, Zea dengan cepat masuk ke ruang makan. Zea cepat akrab dengan keluarganya Ares. Ia pun semakin terpesona kepada Zea. Pada saat di rumah masing-masing, mereka berdua pun saling berhayal satu sama lain. Keesokan harinya, pada saat Zea sedang membaca buku di bawah pohon, Ares mengatakan bahwa itu adalah daerah kekuasaannya. Ia ingin tidur di situ dan dibangunkan 15 menit kemudian. Zea memiliki rencana untuk mengerjai Ares. Ia mencoret-coret muka Ares dan Ares pun marah besar. Adegan beralih pada Carissa dan teman-temannya yang sedang berlatih dance. Ternyata ada salah satu anggota mereka yang tidak bisa tampil di hari H. Mereka meminta Zea supaya menggantikan anggota tersebut. Awalnya Zea tidak mau karena merasa tidak bisa ngedance. Tapi karena ingin membantu teman-temannya, ia pun mengiyakan. Pada saat pulang sekolah, Ares meminta Zea supaya pulang bersamanya. Ia mengatakan bahwa ini adalah bentuk permintaan maaf Zea karena sudah mencoret-coret wajah Ares. Dan pada akhirnya Zea pun mau diantar oleh Ares. Pada saat di perjalanan, Ares dan Zea dikejar oleh 3 orang yang tak dikenal dan menendang motor mereka hingga jatuh. Dan film pun bersambung. Terima kasih guys udah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Dan nantikan video-video selanjutnya. Asik-asik, jos!